Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nifa Putri, nomor BP 2011-03-1004 dari Prodi D4 Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana tata cara mengupload penawaran proyek konstruksi di LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik. Yang pertama, memulai aplikasi, yaitu mengakses ke dalam SPSE pendaftaran pelaku usaha untuk menggunakan SPSE. Untuk dapat mengikuti tender melalui sistem pengadaan secara elektronik terlebih dahulu, masyarakat umum yang termasuk di dalamnya perusahaan yang akan menjadi pelaku utama harus mendaftar untuk menjadi pelaku usaha. Mendaftar secara online, klik pendaftaran penyedia, lalu akan tampil halaman pendaftaran pelaku usaha. Izinkan alamat email perusahaan pada kolom alamat email, kemudian download formulir pendaftaran dan formulir keikutsertakan, lalu klik button pendaftar. Langkah utama kan menginput email perusahaan Anda, yang kedua input keamanan, dan yang ketiga klik pendaftar. Setelah itu, jika berhasil akan muncul notifikasi bahwa langkah selanjutnya telah dikirimkan ke alamat email yang diisikan. Begini tampilannya. Berikut merupakan isi dari email yang berisi link lanjutan untuk meneruskan pendaftaran. Pilih konfirmasi, terus pilih link jika tidak bisa. Ini dikirim di alamat email. Selanjutnya, link akan masuk ke dalam halaman SPSE dan rekanan mengisikan kelengkapan data pendaftaran. Jika telah diisi semua, klik mendaftar. Setelah melakukan mendaftar online, pelaku usaha melakukan verifikasi data perusahaan pada LPSE dan diaktifkan user ID dan passwordnya. Yang ketiga, akses ke dalam SPSE. Akses ke dalam SPSE itu setelah mendaftar dan mendapat kode akses berupa user ID dan password. Pelaku usaha dapat login ke dalam SPSE dengan memasukkan kode akses, kemudian klik button login di halaman sebelah kanan. Lalu muncul pilihan jenis user, kemudian pilih button penyedia. Pilih jenis user, pilih button penyedia. Setelah memilih jenis user, akan diarahkan ke halaman login, masukkan user ID, lalu klik button login. Masukkan password dan kode yang tersedia, lalu klik login. Apabila Anda lupa password, pilih tombol lupa password untuk membuat password baru. Izinkan user ID, email, dan kode keamanan tersedia, lalu jenis pilih user. Setelah itu klik tombol kirim. Jika pelaku usaha tidak mendapatkan balasan email password baru, pelaku usaha diarahkan mengirim permohonan reset password ke Helpdesk LKPP. Halaman beranda ini berisi informasi status tender yang diikuti, link download untuk aplikasi pengamanan dokumen atau Apendo, peserta yang berfungsi untuk menginskripsi dokumen penawaran, link petunjuk penggunaan, dan link aplikasi e-procurement lainnya. Di sini bisa kita lihat status tender yang Anda ikuti. Halaman beranda pelaku usaha. Data pelaku usaha. Menu ini terdiri dari beberapa submenu yang berisi data pelaku usaha, mulai dari data identitas perusahaan, izin usaha, akta, pemilik, pengurus, tenaga ahli, peralatan, pengalaman, sampai dengan pajak. Klik pada masing-masing submenu tersebut untuk melihat data pelaku usaha. Data pelaku usaha dapat ditambah atau diubah melalui aplikasi Sikap. Petunjuk pengguna aplikasi Sikap dapat diunduh oleh portal pengadaan nasional http
2.inaprod.id/unduh. Ini merupakan halaman data pelaku usaha. Identitas perusahaan di SPSE 4.5. Pelaku usaha dapat mengubah informasi identitas pelaku usaha seperti yang pertama, kode pos provinsi, kabupaten atau kota, nomor PKP, nomor telepon, nomor fax, nomor handphone, dan website. Dapat dilakukan perubahan secara mandiri pada aplikasi SPSE. Kemudian pelaku usaha melakukan verifikasi data yang diubah tersebut ke LPSE tempat mendaftar. User ID bentuk usaha, alamat, NPWP, email, dan nama perusahaan pelaku usaha dapat mengajukan perubahan melalui pembuatan tiket pada aplikasi LPSE Support. Edit identitas perusahaan. Klik yang pertama, isikan seluruh identitas perusahaan. Yang kedua, klik simpan. Yang ketiga, data yang belum diverifikasi LPSE dilihat. Login Sikap. Selanjutnya, pelaku usaha dapat mengisi data lainnya melalui aplikasi Sikap SIKAP. Pilih masuk, kemudian cari pelaku usaha. Kemudian, isi user ID dan password yang digunakan untuk login pada aplikasi LPSE sebelumnya. Isi user ID, klik masuk. Selanjutnya, isi password dan kode keamanan. Dashboard dari SIKAP. Tampilan awal setelah login di aplikasi SIKAP di menu dashboard. Identitas di SIKAP. Tampilan selanjutnya adalah identitas pelaku usaha, informasi usaha. Di aplikasi Sikap, pelaku usaha dapat edit deskripsi singkat perusahaan, menambahkan dan menghapus informasi narahubung. Yang pertama, isikan deskripsi singkat. Email bisa edit data narahubung, pilih data untuk dihapus, pilih untuk tambah data narahubung, habis itu baru disimpan jika sudah valid. Selanjutnya akan muncul konfirmasi simpan identitas. Izin usaha. Untuk menambah data izin usaha, klik button tambah pada halaman izin usaha. Lalu akan tampil halaman edit isi usaha. Penjelasan setiap file yang ada di halaman edit izin usaha. Jenis izin. Jenis izin ini adalah jenis izin usaha yang dimiliki perusahaan. Nomor surat, yaitu nomor surat izin usaha. Berlaku sampai, yaitu tanggal selesai masa berlaku izin usaha. Instansi pemberi, kualifikasi, dokumen, dan klasifikasi. Selesai setiap file yang ada di halaman edit izin usaha, klik button simpan jika telah selesai mengisi data izin usaha. Manajerial. Menu ini digunakan untuk mengelola data pemilik dan pengurus. Terdapat dua tab pada menu ini, yaitu tab pemilik dan tab pengurus. Yang pertama, pemilik. Klik tab pemilik untuk pengelola dan pemilik. Pelaku usaha dapat menambah, mencari, ekspor data, ekspor semua data, melihat detail pemilik, mengubah atau menghapus pemilik. Untuk menambah pemilik, klik button tambah pada daftar pemilik. Kemudian, tampil halaman tambah manajerial pemilik. Input data pemilik, data isian akan disesuaikan berdasarkan jenis kepemilikan yang dipilih. Penjelasan mengenai isian pada halaman tambah pemilik. Nama, jenis kepemilikan, kewarganegaraan, NIK atau nomor password, NPWP, saham, alamat, provinsi, serta kabupaten dan kota. Pengurus. Untuk menambah pengurus, klik button tambah pada daftar pengurus. Kemudian tampil halaman tambah manajerial pengurus. Input data pengurus. Data isian akan disesuaikan berdasarkan jenis kepengurusan yang dipilih. Penjelasan mengenai isian pada halaman tambah pengurus. Yang pertama, nama, jenis kepengurusan, kewarganegaraan, NIK atau nomor password, nomor BPJS Kesehatan, nomor BPJS Ketenagakerjaan, alamat, provinsi, kabupaten atau kota, jabatan, menjabat sejak, menjabat sampai.
serta status atau status kepegawaian pengurus perusahaan. Akta perusahaan. Data akta perusahaan yang dapat diisi pada akta pendirian dan akta perubahan terakhir. Jika tidak ada akta perubahan, maka data pada kolom akta perubahan terakhir tidak perlu diisi. Setelah itu, klik tombol ubah pelaku usaha, isi informasi akta. Akta perubahan. Setelah klik tombol tambah pelaku usaha, isi konfirmasi akta. Penjelasan setiap file yang ada di halaman akta perusahaan. Yang pertama, nomor, tanggal surat, dan notaris. Klik button tambah jika telah selesai mengisi. Klik button simpan jika telah selesai mengisi data akta perusahaan. SDM. Menu ini digunakan untuk mengelola data pelaku usaha, yaitu tenaga ahli, tenaga terampil, dan tenaga administrasi. Terdapat 3 tab pada menu, yaitu tab tenaga ahli, dan tab tenaga terampil, dan tab tenaga administrasi. Yang pertama, tenaga ahli. Klik tab tenaga ahli untuk mengelola data tenaga ahli pelaku usaha. Dapat menambahkan, mencari, ekspor data, ekspor semua data, melihat detail tenaga ahli, mengubah atau menghapus tenaga ahli. Tambah tenaga ahli. Untuk menambah tenaga ahli, klik button simpan, klik button tambah pada daftar tenaga ahli, kemudian tampil halaman tambah dan input data tenaga ahli, lalu klik simpan untuk menyimpan data. Penjelasan mengenai isian pada halaman tenaga ahli. Yang pertama, nama. Yang kedua, jenis tenaga ahli. Yang ketiga, kewarganegaraan. Yang keempat, nomor KTP. Yang kelima, nomor password. Yang keenam, NPWP. Ketujuh, nomor BPJS Kesehatan, nomor BPJS Ketenagakerjaan, negara tempat lahir, kabupaten atau kota, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon atau handphone, email, website, alamat, provinsi, kabupaten atau kota, status kepegawaian, serta lama pengalaman kerja, pendidikan akhir, dan profesi keahlian. Setelah mengisi semua data tersebut, akan tampil konfirmasi untuk menyimpan. Klik simpan jika data sudah benar. Yang kedua, tenaga terampil. Klik tab tenaga terampil untuk mengelola data tenaga terampil. Pelaku usaha dapat menambahkan, mencari, mengekspor data, atau melihat detail tenaga terampil, atau mengubah dan menghapus tenaga terampil. Tambah tenaga terampil. Untuk menambah tenaga terampil, klik tombol button tambah pada daftar tenaga terampil, kemudian tampil halaman tenaga terampil, input data tenaga terampil, lalu klik simpan untuk menyimpan data. Penjelasan mengenai isian pada halaman tenaga terampil. Yang pertama, nama adalah nama tenaga terampil. Yang kedua, jenis tenaga terampil. Yang ketiga, kewarganegaraan. 4, nomor KTP. 5, nomor password. 6, NPWP. 7, nomor BPJS Kesehatan. 8, nomor BPJS Ketenagakerjaan. 8, nomor negara tempat lahir, kabupaten atau kota tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon atau HP, email, website, alamat, provinsi, kabupaten atau kota. Status kepegawaian, lama pengalaman kerja, pendidikan akhir, serta profesi keahlian. Setelah itu, klik simpan jika data sudah benar. Tenaga administrasi. Klik tab tenaga administrasi untuk mengelola data tenaga administrasi. Pelaku usaha dapat menambahkan, mencari, ekspor data, ekspor semua data, mengubah, melihat detail tenaga administrasi, atau menghapus tenaga administrasi. Tambah tenaga administrasi pada klik button tambah pada daftar tenaga administrasi. Kemudian tampil halaman tambah tenaga administrasi. Input data tenaga administrasi, lalu klik simpan untuk menyimpan data. Setelah mengisi semua data, akan tampil konfirmasi untuk menyimpan. Klik simpan jika data sudah benar. Pengalaman. Pada menu ini digunakan untuk mengelola data pengalaman dari pelaku usaha. Pelaku usaha dapat menambahkan, mencari, mengekspor data, ekspor semua data, melihat pengalaman,
mengubah, atau menghapus pengalaman. Klik button tambah pada daftar pengalaman, kemudian tampil halaman tambah pengalaman pada tahap 1, input data detail pengalaman, lalu klik button berikutnya untuk melanjutkan tahapan selanjutnya. Pada tahap 2 ini, data alokasi pekerjaan aplikasi pengisian pada tahap 2. Selesai, klik button berikutnya untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Atau apabila ingin kembali pada tahapan sebelumnya, klik sebelumnya. Pada tahap 3 tentang instansi, input data yang diperlukan. Cari SDM. Klik button cari SDM untuk menambahkan SDM pada halaman pengalaman, checklist SDM yang ditambahkan, lalu klik simpan. Penjelasan mengenai isian pada halaman tambah pengalaman. Setelah mengisi semua data, akan tampil konfirmasi untuk menyimpan. Klik simpan jika data sudah benar. Ekspor dan ekspor semua data. Untuk melakukan ekspor data pengalaman, klik button ekspor atau klik ekspor all untuk ekspor semua data. Peralatan. Menu ini digunakan untuk mengelola data peralatan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat menambahkan, mencari data, mengekspor semua data, melihat detail peralatan, mengubah, dan menghapus peralatan. Untuk menambah peralatan, klik button tambah pada daftar peralatan, kemudian tampil halaman tambah peralatan, masukkan data peralatan, lalu klik simpan untuk menyimpan data. Penjelasan mengenai isian pada halaman tambahan peralatan. Setelah mengisi semua data, akan tampil konfirmasi untuk menyimpan. Klik simpan jika data sudah benar. Ekspor dan ekspor all. Untuk melakukan ekspor data peralatan, klik button ekspor atau klik ekspor all untuk ekspor semua data. Pajak. Menu ini digunakan untuk mengecekkan ke SWP. Preferensi. Menu preferensi digunakan untuk mengatur undangan paket tender yang ingin diterima oleh pelaku usaha. Sebagai contoh, pelaku usaha dengan domisili Kota Surabaya dapat melakukan set preferensi undangan tender berdasarkan kota domisili pelaku usaha. Pilih drop-down menu akun di pojok kanan atas, lalu pilih preferensi untuk mengubah preferensi. Klik button ubah untuk mengubah preferensi, kemudian akan tampil halaman preferensi, ubah data yang diperlukan, lalu klik simpan untuk menyimpan hasil perubahan. Integrasi sikap. Integrasi SIKAP dilakukan pada aplikasi FSE. Integrasi bertujuan untuk menarik data dari aplikasi SIKAP sehingga pelaku usaha tidak perlu menginputkan datanya ke masing-masing LPSE. Jika data sudah terintegrasi, maka pelaku usaha tidak bisa melakukan input data dari SPSE. Ketika pelaku usaha belum integrasi, akan ada notifikasi ketika login. Selanjutnya, masukkan ke halaman identitas penyedia. Contoh data izin usaha yang tidak bisa diubah di aplikasi SPSE karena data sudah terintegrasi dengan SIKAP. Ubah data bisa dilakukan dengan klik ubah data. Nanti sistem akan masuk ke halaman aplikasi SIKAP. Pelaku usaha bisa edit data di aplikasi SIKAP. Untuk sinkronisasi, bisa pilih sinkronisasi. Tender baru. Selanjutnya, pelaku usaha bisa memilih paket baru untuk mengikuti tender yang sudah diumumkan, kemudian pilih paket yang ingin diikuti di daftar tender baru. Persetujuan mengikuti tender. Setelah mengklik nama paket, maka akan muncul halaman pendaftaran tender pada fakta integritas. Jika setelah klik setuju dan ikuti tender, maka paket akan masuk ke halaman beranda tender yang telah diikuti. Terus selanjutnya, download dokumen pemilihan. Tahap selanjutnya yaitu download dokumen pemilihan. Pelaku usaha dapat mendownload dokumen pemilihan yang ada di halaman informasi tender.
Jika sudah memilih, pelaku usaha dapat unduh dokumen pemilihan, KAK, dan persyaratan lainnya. Tahapan selanjutnya yaitu pemberian penjelasan. Pelaku usaha dapat mengirimkan pertanyaan kepada Pokja apabila ada yang ingin ditanyakan perihal dokumen pemilihan. Pilih penjelasan untuk mengirimkan pertanyaan kepada Pokja dan klik button kirim pertanyaan. Setelah memilih kirim pertanyaan, maka akan muncul form kirim pertanyaan, isi dokumen, bab, uraian, dan lampirkan attachment jika diperlukan. Selanjutnya, klik button kirim. Pertanyaan yang diajukan akan masuk di halaman penjelasan untuk selanjutnya menunggu balasan dari Pokja pemilihan. Berikut ini adalah tampilan balasan dari Pokja pemilihan. Kirim data kualifikasi. Tahap selanjutnya, untuk upload dokumen penawaran, klik button kirim data untuk mengirimkan data kualifikasi pada Pokja pemilihan. Setelah pilih kirim data, akan masuk ke halaman data kualifikasi pelaku usaha, checklist, dan isi data yang dipersyaratkan oleh Pokja pemilihan. Berikut data akta pendirian dan akta perubahan terakhir. Klik selanjutnya. Masuk ke halaman manajerial, checklist manajerial jika sudah, klik selanjutnya. Masuk ke halaman SDM, checklist SDM jika sudah, klik selanjutnya. Masuk ke halaman pekerjaan sedang berjalan, checklist pekerjaan jika sudah, klik selanjutnya. Masuk ke halaman peralatan, checklist peralatan jika sudah, klik selanjutnya. Selanjutnya masuk ke halaman pajak, checklist pajak jika sudah, klik selanjutnya. Selanjutnya isi data dukungan bank jika sudah diisi, klik selanjutnya. Silakan upload dokumen yang tidak termasuk kepada isian-isian sebelumnya. Salah satu contohnya adalah jika data pelaku usaha sudah terintegrasi pada aplikasi SIKAP, aplikasi SIKAP tidak menyediakan izin usaha yang dibutuhkan. Maka pelaku usaha dapat melakukan upload izin usaha tersebut pada persyaratan lainnya. Pilih dokumen persyaratan kualifikasi lainnya. Jika berhasil diupload, maka selanjutnya klik kirim data kualifikasi. Jika berhasil, akan tampil notifikasi seperti di bawah ini. Data kualifikasi telah dikirim dengan warna hijau. Setelah mengirimkan data kualifikasi, maka akan muncul token dokumen penawaran yang bisa dibuka di aplikasi Appendo atau kirim penawaran. Selanjutnya, jika aplikasi pengamanan dokumen Appendo di inaproc.id dengan klik button Appendo. Selanjutnya, akan masuk ke halaman unduh inaproc.id, unduh Appendo versi terbaru. Setelah file sudah diunduh, maka ekstraklah file yang masih berupa RAR dengan cara klik kanan, kemudian ekstrak file. Selanjutnya, buka aplikasi dengan cara buka folder Appendo, kemudian klik 2 kali pada folder release, lalu klik 2 kali kepada appendo.exe. Jika berhasil buka aplikasi itu, token yang ada di halaman SPSE digeret ke Appendo. Geret atau copy token dari SPSE 4.5 ke aplikasi Appendo. Setelah token dimasukkan ke Appendo, maka klik button kirim token. Setelah kirim token, akan tampil himbauan untuk mengubah lokasi folder data Appendo. Klik OK untuk mengubah lokasi folder. Pilih lokasi folder untuk menyimpan data Appendo, lalu klik Choose. Apabila berhasil, maka akan muncul tampilan di bawah ini. Selanjutnya, kita input masa berlaku penawaran yang baru, kemudian klik tanda checklist. Jika semua informasi dalam semua surat penawaran sudah benar, klik button setuju. Selanjutnya, masukkan dokumen administrasi dan teknis yang diperlukan. Pastikan nama dokumen yang akan diupload tidak terlalu panjang.
upload seluruh file administrasi teknis. Rincian penawaran harga satu baris. Pelaku usaha mengupload dokumen persyaratan harga jika persyaratan terdapat PDN yang harus diisikan. Setelah input harga satuan, besaran pajak dapat diubah menjadi 0 apabila harga penawaran sudah termasuk pajak. Selanjutnya, tambahkan keterangan bahwa harga penawaran tersebut sudah termasuk pajak di kolom keterangan. Pada baris yang kosong tidak dapat diisi berupa fitur kunci baris. Pelaku usaha juga isi PDN dalam bentuk persen. Rincian penawaran harga lebih dari satu baris. Jika rincian penawaran harga lebih dari satu baris, maka peserta tender checklist baris yang terdapat PDN-nya. Pelaku usaha juga dapat mempergunakan template yang diunduh dalam bentuk Microsoft Excel. Isikan harga satuan, kemudian save file, selanjutnya upload berkas penawaran harga. Selanjutnya, masuk ke tab inskripsi dan pengiriman. Pelaku usaha melakukan inskripsi, kemudian kirim dokumen penawaran. Jika inskripsi berhasil, selanjutnya klik kirim untuk mengirim dokumen penawaran. Kotak konfirmasi, klik OK. Jika berhasil, kirim dokumen penawaran, ada notifikasi terkirim. Cek status pengiriman file penawaran di aplikasi SPSE 4.5. Pemberitahuan bahwa pelaku usaha telah mengirimkan penawaran akan dikirim melalui inbox pelaku usaha. Pemberitahuan kirim kualifikasi tambahan. Jika Pokja mengirimkan pesan data kualifikasi peserta tender tidak lengkap, akan masuk di inbox pemberitahuan. Detail inbox pelaku usaha pemberitahuan dokumen kualifikasi tambahan. Selanjutnya, pelaku usaha dapat mengirimkan dokumen kualifikasi tambahan di halaman info tender. Pilih file data kualifikasi tambahan. Jika berhasil, akan muncul status tanggal kirim kualifikasi tambahan. Pelaku bisa update data jika ada data yang salah. Pemberitahu hasil prakualifikasi. Berikut tampilan inbox pelaku usaha hasil evaluasi prakualifikasi. Selanjutnya, pelaku usaha akan mendapatkan pemberitahuan atau undangan apabila akan diadakan klarifikasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga dari penawaran yang telah dikirimkan. Sebelum pembuktian dilakukan, pelaku usaha juga akan mendapatkan email undangan pembuktian kualifikasi terlebih dahulu. Undangan dapat dicetak di halaman informasi tender atau seleksi. Jika Pokja pemilihan melakukan addendum dokumen kualifikasi dokumen pemilihan setelah pelaku usaha kirim kualifikasi atau kirim penawaran, akan ada notifikasi pemberitahuan. Contoh undangan untuk e-reservers auction. Berikut tampilan e-reservers dari sisi pelaku usaha. Kemudian akan tampil halaman konfirmasi penawaran. Jika berhasil, maka akan muncul harga penawaran yang pelaku usaha kirimkan. Karena resource auction ini bersifat real time, apabila peserta lain mengirimkan penawaran yang lebih rendah dari penawaran Anda sebelumnya, maka di kolom keterangan akan otomatis berubah menjadi penawaran Anda bukan terendah. Pelaku usaha dapat mengirimkan penawaran secara berulang hingga batas waktu yang telah ditentukan. Apabila harga penawaran yang dikirimkan di bawah 80% dari nilai HPS, maka akan tampil notifikasi di halaman konfirmasi penawaran. Harga penawaran Anda di bawah 80% dari nilai HPS. Contoh reverse auction. Pengumuman pemenang tender. Pengumuman pemenang dapat dilihat ketika jadwal pengumuman pemenang. Hasil pengumuman ada di hasil evaluasi. Pilih hasil evaluasi untuk melihat detail hasil evaluasi. Tab evaluasi berisikan detail hasil evaluasi. Pilih tab pemenang untuk melihat detail informasi pemenang. Pelaku usaha akan mendapatkan email notifikasi pengumuman
pemenang tender di inbox pelaku usaha ketika tender telah memasuki tahapan pengumuman pemenang. Contoh pengumuman pemenang tender. Masa sanggah tender. Pada masa sanggah hasil ini, pelaku usaha tidak menang dapat melakukan sanggah. Selanjutnya, klik tab sanggahan untuk mengirim sanggahan. Selanjutnya, pilih jenis pengadaan dan isi uraian jika sudah klik kirim. Jika berhasil kirim sanggah, maka sanggah dari pelaku usaha akan tampil di halaman sanggah. Balasan sanggah dari pokja pemilihan diterima. Balasan sanggah dari pokja pemilihan ditolak. Begini tampilannya. Jika pelaku usaha ditetapkan sebagai pemenang, tender, atau seleksi, pelaku usaha tidak bisa mengirim sanggahan. Button kirim sanggahan tidak ada. Masa sanggah banding. Tahapan masa sanggah banding hanya ada jenis pengadaan jasa konstruksi. Sanggah banding dilakukan jika pelaku usaha tidak setuju atas jawaban sanggah yang disampaikan saat tahap masa sanggah tender. Isikan uraian sanggahan banding yang memasukkan jaminan sebesar 1% dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding. Selanjutnya, jika berhasil sanggah banding akan muncul di halaman sanggah. Begini contohnya. Inbox pelaku usaha. Menu inbox digunakan untuk melihat email yang masuk ke dalam inbox pelaku usaha. Menu ini menu katalog atau log akses. Menu ini berisi informasi catatan akses ke dalam aplikasi dari user pelaku usaha. Menu ganti password. Menu ini digunakan untuk mengubah password sesuai yang diinginkan untuk keperluan keamanan dan kemudahan mengingat. Jika terdapat notifikasi seperti di bawah ini, maka sebaiknya user melakukan ganti password secara berkala. Penyebab notifikasi tersebut muncul salah satunya karena setelah login pada komputer lain atau browser lain namun belum melakukan logout dari aplikasi SPSE. Pelaku usaha masuk daftar hitam atau blacklist. Jika pelaku usaha masuk daftar hitam atau blacklist, akan ada notifikasi seperti gambar di bawah ini. Anda telah masuk daftar hitam atau blacklist. Klik menu logout untuk mengakhiri aplikasi. Cukup sekian tata cara penguploadan penawaran proyek konstruksi di LPSE, layanan pengadaan secara elektronik. Saya sudahkan. Apabila ada kesalahan, datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.